Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bertemu lagi di renungan doa hari Kamis. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih dalam lagi, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami pada hari ini. Kami boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan, firman Tuhan yang kami renungkan ini boleh kami tanamkan di hati kami. Dan terlebih lagi Tuhan, kami boleh mengerti dan kami boleh menjadi pribadi yang mau mengenal firman Tuhan terus menerus dan lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini renungan kita terambil dari Yohanes 12 ayat yang pertama hingga ayat yang 8. Yohanes 12 ayat yang pertama hingga ayat yang 8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Amin untuk pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita dapat lihat di mana Yudas langsung menunjukkan bahwa ia seorang yang mengerti uang. Ia seorang yang mengerti benda-benda mahal. Kita dapat lihat di mana Yudas mengetahui harga minyak narwastu itu yang digunakan oleh Maria. Yudas langsung menebak harga minyak narwastu itu yang digunakan adalah 300 dinar. Sayang sekali menurut Yudas melihat bahwa minyak semahal itu dihabiskan hanya sekejap saja. Yudas berpikir, andai Maria mau, ia bisa mengatur dengan cara lain untuk menunjukkan kasihnya kepada Yesus tanpa harus mengeluarkan uang sebanyak itu. Kalau dirupiahkan, uang 300 dinar itu sebesar kurang lebih 30 juta rupiah. Wah, 30 juta rupiah adalah satu nilai yang besar ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita juga dapat melihat Maria. Maria adalah seorang perempuan yang tulus hatinya. Ia tidak memperhitungkan kehormatannya sebagai perempuan. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, wanita memiliki mahkota, yaitu rambutnya. Rambut adalah mahkota wanita. Tetapi Maria tidak memperhitungkan hal itu. Ia mau menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Saudara-saudara, seorang perempuan baik pada zaman itu mungkin
tidak mau melakukan hal yang sama dilakukan Maria. Jarang ada orang mau menyeka kaki dengan rambutnya. Yudas berpikir dan heran kepada Maria. Mengapa dia nggak menjual minyak narwastu itu saja seharga 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Yudas selalu berpikir demikian. Saudara-saudara yang terkasih, hal tersebut kedengarannya rohani, bukan? Menjual minyak narwastu itu seharga 300 dinar dan membagikannya kepada orang-orang miskin, itu bukanlah hal yang salah. Yudas tahu bahwa dengan hal ini pasti Yesus juga setuju. Karena apa? Karena Yesus tidak pernah tertarik dengan pujian, sanjungan, dan hal-hal semacam ini. Tetapi Yudas terkejut dengan jawaban Yesus. Yesus menjawab, biarkan dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Yudas bingung, mengapa Yesus melakukan hal ini? Apakah dia tahu sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Yudas? Sulit bagi Yudas untuk mengerti apa yang Yesus lakukan. Sulit bagi Yudas mengerti apa yang Maria lakukan kepada Yesus. Memang semua tindakan Maria hanya dapat dimengerti dari hatinya. Seorang yang betul-betul mengasihi Tuhan akan melakukan tindakannya dengan hati. Orang-orang yang hanya tahu bagaimana memperalat Tuhan untuk kepentingannya akan sulit mengerti tindakan yang dilakukan oleh Maria. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini penulis mengajak kita merefleksikan dua hal. Yang pertama, sudahkah saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati saya? Saudara-saudara yang terkasih, ini pertanyaan yang menarik dan perlu memang kita refleksikan, kita pikirkan dalam kehidupan kita. Terkadang kita mengaku kita mengasihi Tuhan, tetapi perbuatan kita belum menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita dapat lihat dari Maria yang menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia tidak memperhatikan, dia tidak mementingkan kehormatannya sebagai wanita. Dia tidak memikirkan seberapa mahal minyak itu. Tetapi ia tahu, ia mau memberikan yang terbaik pada Tuhan. Itu sebagai bukti kasih Maria kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, yang perlu kita refleksikan adalah, apakah ketika saya mengatakan dan melakukan segala sesuatu, itu saya lakukan karena didorong kasih Allah kepada saya? Saudara-saudara, tidak terlepas, seringkali kita melakukan segala sesuatu hanya untuk kepentingan kita sendiri. Kita sering melakukan segala sesuatu hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, biarlah pada hari ini kita boleh diingatkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu semua hanya untuk Tuhan. Kita perlu mengingat bahwa kasih Allah sudah menyelamatkan kita. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau melakukan segala sesuatu karena kita menyadari bahwa kita telah mendapat kasih Allah dalam hidup kita. Maka dari itu, kita mau melakukan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudara, biarlah dua pertanyaan refleksi ini boleh kita renungkan dalam hati kita. Dan terlebih lagi, saudara-saudara, kita boleh mengubah hidup kita ke semakin hari. Kita boleh menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang mau mengasihi Tuhan dan mau melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur
buat firman Tuhan yang boleh mengingatkan setiap kami. Tuhan, ampuni kami kalau kami terkadang Tuhan mengaku mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan seringkali kami belum menunjukkan kasih itu kepada Tuhan. Kami tidak melihat, kami tidak memperbuat sesuatu yang menunjukkan bahwa kami benar-benar mengasihi Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik, semakin hari boleh semakin serupa dengan Engkau, yang mau mengasihi Engkau Tuhan. Dan yang terlebih lagi Tuhan, kami boleh melakukan perbuatan dan tindakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan untuk mementingkan diri kami Tuhan, tapi untuk menunjukkan kasih Tuhan dalam hidup kami yang sudah kami terima Tuhan. Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh memampukan kami dan menguatkan kami untuk melakukannya terus-menerus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.